Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hafizul Rohidias dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya memenuhi syarat dari mata kuliah pengantar manajemen dalam melaksanakan ujian akhir semester. Baiklah, di sini ada beberapa materi yang akan kita jelaskan, yaitu materi tersebut mencakup antara lain kebudayaan dan gaya manajemen. Kemudian kita akan menjelaskan delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Kemudian manajemen pemasaran. Selanjutnya motivasi. Terus problem solving dan decision making. Kemudian kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi, dan terakhir kita akan menjelaskan tentang masalah konflik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan dan gaya manajemen. Ketika budaya berbeda bertemu, toleransi, terbuka, dan kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan satu sama lain menjadi penting. Setelah seorang pemasar sadar akan perbedaan-perbedaan budaya dan konsekuensi yang mungkin muncul dari kegagalan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, harus dilakukan penilaian terhadap keragaman kebiasaan yang tampaknya tidak ada habisnya. Misalnya di Brazil, kita jangan tersinggung dengan kecenderungan orang Brazil untuk menyentuh selama percakapan berlangsung. Kebiasaan yang seperti itu bukan merupakan suatu pelanggaran atas ruang pribadi Anda, tetapi lebih merupakan cara orang Brazil dalam menyapa, menekankan satu maksud atas mengisarkan maksud baik dan persahabatan. Baiklah, kemudian di sini ada gaya dan kebudayaan manajemen. Maksudnya kebudayaan dan gaya manajemen dari Barat. Di Barat, manajemen yaitu sifat efisien, disiplin, dan desentralisasi. Kalau di Jepang, disiplin dan kerja keras, loyal terhadap pemimpin dan perusahaan. Kemudian terakhir dedikasi. Kalau di Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, dan sifat yang terakhirnya yaitu tekun. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mempercepat suatu pekerjaan serta agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, atau seseorang yang dipercaya untuk menjalankan tugas tertentu atas dasar penunjukan dari atasan maupun organisasi. Nantinya ia akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada si pemberi perintah. Selain itu, makna lain dari delegasi adalah tindakan pelimpahan wewenang yang biasanya dilakukan oleh manajer maupun atasan di suatu perusahaan kepada anggota tim atau anak buahnya agar suatu pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Di sini mengapa kita membahas namanya delegasi, yang di judulnya itu terdapat tanggung jawab dan kewenangan. Karena di dalam materi delegasi ini, delegasi itu mencakup unsur yaitu antara lain adanya wewenang, pelimpahan wewenang, kemudian tanggung jawab. Dikatakan adanya wewenang ialah mereka memiliki hak untuk mengelola sumber daya manusia di sekelilingnya untuk bekerja sesuai arahannya demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian sifat delegasi wewenang
yaitu mengalir dari atas ke bawah. Mereka harus mampu menjelaskan tugas dan memilih orang-orang yang tepat untuk menjalankannya. Yang dimaksud di sini tanggung jawab ialah kewajiban dari seorang delegasi adalah ia wajib bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Apabila terdapat kendala tertentu, mereka juga harus dapat menjelaskan penyebabnya kepada si pemberi wewenang. Baiklah, kemudian di sini ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang tadi. Kita baca di poin yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of authority menyatakan kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Jadi wewenang itu ada atau tidak tergantung pada penerima. Teori ini menyanggah pendapat bahwa wewenang seseorang timbul bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Jenis-jenis di sini ada jenis-jenis kewenangan, yaitu ada namanya kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Di sini bisa nanti dilihat maksud dari kewenangan lini itu apa, kemudian kewenangan staf itu apa, dan kewenangan fungsional itu apa. Lanjut pada pembahasan kita yang ketiga ya, yaitu manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler tahun 1980, manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau di sini ada pengertian dari Dar Mesta dan Handoko. Kemudian Esogan Sauri. Boleh dibaca nanti. Baik, Ibu. Di sini 3 hal terpenting dalam pemasaran. Ada 3 hal penting dalam pemasaran, yaitu pertama, orientasi pada konsumen atau market oriented. Maksudnya ialah komitmen perusahaan dalam memuaskan pelanggan, mengumpulkan informasi kebutuhan, kemudian mencari cara memuaskan pelanggan dan memperhatikan keluhan pelanggan. Kemudian yang kedua itu perencanaan kegiatan pemasaran. Maksudnya ialah sebuah perencanaan tertulis yang di dalamnya berisi berupa komponen pemasaran yang meliputi analisis target kegiatan dan anggaran pemasaran. Perencanaan pemasaran menguraikan seperti deskripsi rinci komponen-komponen tersebut agar dipahami pihak internal dan eksternal usaha. Nah, kemudian yang ketiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen di sini maksudnya ialah keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Maksudnya mereka puas atas apa yang kita berikan. Baik, lanjut poin berikutnya. Di sini ada tujuan manajemen pemasaran. Boleh dibaca, ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Pertama, membangun permintaan. Kedua, membangun kepuasan konsumen. Ketiga, mendapatkan market share. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Yang kelima, mendapatkan pencitraan sesuai harapan. Yang keenam, menjaga kelangsungan usaha. Lanjut, poin yang berikutnya. Kita akan membahas tentang namanya motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Menurut French dan Raven, motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kemudian di sini ada beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yaitu yang pertama adalah pendekatan tradisional. Itu dikaitkan dia atau Taylor, semakin produktif bekerja maka semakin
besar insentifnya. Kemudian yang kedua, pendekatan relasi manusia, yaitu dikaitkan dengan atau Elton Mayo, kontak sosial atau relasi antar manusia memberikan motivasi antar pekerja. Kemudian yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia, itu dikaitkan dengan MC Gregor. Manusia ada dua tipe, X dan Y. X ialah orang yang malas bekerja, hanya bekerja jika dipaksa. Sedangkan Y bekerja seperti bermain, sangat menyenangkan, kemudian bersifat aktif dalam setiap pekerjaan. Di sini ada motivasi sebagai pendorong individu. Terdapat di dalam tabel untuk motivasi sebagai pendorong individu. Dan kemudian kalau untuk faktor penentu kinerja menurut Griffin, yaitu sudah dijelaskan di situ, bisa dibaca. Baik, mungkin bisa saja nanti dibaca. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang yang namanya problem solving dan decision making. Materi kita yang selanjutnya. Problem solving dan decision making merupakan keputusan adalah membuat pilihan di antara dua alternatif atau lebih. Sebenarnya di sini kita akan membahas keputusan pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu adalah membuat pilihan di antara dua alternatif atau lebih. Pada dasarnya orang-orang pada semua tingkatan dan di semua organisasi keputusan dengan porsi dan kapabilitasnya masing-masing. Di sini kita akan membahas tentang pengambilan keputusannya. Ada 4 gaya dan model pengambilan keputusan di sini. Yang pertama yaitu gaya langsung. Maksudnya ialah di sini gaya langsung ini tips yang perlu diperhatikan. Maksudnya di sini kita itu lebih cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dengan mengupayakan mencari data-data yang relevan atau sesuai sebagai dasar dalam memutuskan beberapa pilihan. Kemudian tips yang perlu diperhatikan yang kedua dalam gaya langsung ini, apabila menghadapi situasi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya, cobalah untuk lebih terbuka dalam menerima saran pihak-pihak lain untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kemudian lanjut, kita di sini ada situ gaya analitis. Yang perlu diperhatikan di sini ya, perlu menentukan tenggat waktu berapa lama yang diperlukan untuk menganalisis data-data yang ada sebelum mengambil keputusan, sehingga tidak berlarut-larut dan justru akan merugikan. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini dalam gaya analitis, akan lebih baik untuk melibatkan orang lain dalam menganalisis data dan informasi yang tersedia sehingga keputusan yang diambil pun tidak terkesan terpusat. Kemudian di situ ada gaya konseptual. Yang harus diperhatikan di sini ialah dalam gaya konseptual perlu berlatih untuk bertindak melaksanakan keputusan yang telah diambil hingga tuntas. Berarti training. Sehingga dapat benar-benar mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga dari latihan tadi, training tadi, kita akan mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian yang perlu diperhatikan, agar terciptanya manajemen risiko yang lebih objektif, kurangi optimis berlebihan. Berarti mengurangi optimis terhadap suatu keputusan yang berisiko tinggi yang didasari pada intuisi pribadi tanpa data yang memadai. Kemudian lanjut gaya perilaku. Yang perlu diperhatikan di sini ialah perlu lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pribadi tanpa tergantung pada masukan atau saran dari orang lain. Mulailah dengan mengambil keputusan pribadi pada hal-hal yang tidak terlalu berisiko. Maksudnya keyakinan diri dalam mengambil keputusan, kita harus benar-benar yakin dengan apa yang kita tuangkan. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ialah akan lebih baik untuk tidak terlalu menuntut diri sendiri dalam menyenangkan semua orang, karena hal itu akan membuat pengambil keputusan semakin sulit. Baik, kita lanjut. Di sini ialah kita akan membahas namanya problem solving.
problem solving ialah merupakan cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, kemampuan ini berkaitan dengan berbagai kemampuan lain seperti kemampuan mendengar, menganalisa, meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, dan pengambilan keputusan. Menurut Omar Hamaid, arti problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah, kemudian memecahkan masalah berdasarkan data serta informasi akurat, sehingga mampu mendapatkan kesimpulan dengan cermat dan cepat. Dengan ini sebenarnya sudah mendapatkan apa tujuan utama dari pemecahan masalah ini. Jadi problem solving ini kita yaitu maksudnya itu langkah dalam memecahkan masalah. Baik, lanjut. Di sini terdapat proses problem solving, terdapat berbagai pendekatan yang bisa dilakukan menyelesaikan masalah. Jadi di bawah ini ada beberapa poin dalam prosesnya dalam menyelesaikan masalah. Yaitu pertama, definisikan masalah. Ya, di sini definisikan masalah. Maksudnya ialah kita menganalisis kunci masalah yang sebenarnya. Ada banyak hal yang jadi latar belakang dan pengaruh suatu masalah. Makanya dalam tahapan ini penting untuk melihat masalah dari berbagai perspektif. Memahami bahwa hal itu harus segera diselesaikan jika masalah datang. Meminimalisir bias yang mungkin akan muncul. Karena itu, seseorang harus mendukung informasi pendukung agar proses identifikasi masalah bisa berjalan lebih lancar. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Yaitu di sini maksudnya ialah identifikasi masalah dan informasi yang sudah dikumpulkan tadi. Proses pemecahan masalah ini sangat penting. Tentu tujuannya agar membagi aspek-aspek penting untuk dipisahkan. Selain itu, agar tidak memunculkan elemen berbeda yang tercampur. Cara ini terbukti efektif karena menciptakan proses yang lebih terorganisir sehingga penemuan solusi menjadi lebih cepat. Dalam melakukan ini perlu kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dan logis. Bisa dengan membandingkan alternatif, kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada. Kemudian yang ketiga ialah tentukan solusi terbaik. Tujuan problem solving ini kan menemukan solusi yang terbaik atas sebuah masalah. Karena setelah memikirkan alternatif yang ada, mencoba menentukan solusi mana yang paling tepat dengan mempertimbangkan solusi mana yang akan diterapkan atau yang tidak diterapkan dan tidak berpotensi menyebabkan masalah lainnya. Dalam melalui tahap ini, mungkin akan terasa lebih lama, karena memang menemukan beberapa solusi untuk masalah yang muncul mengurasi isi kepala. Perlu adanya melihat kedua sisi dari masing-masing solusi agar mendapatkan yang terbaik. Jadi harus saling mempertimbangkan. Kemudian yang keempat, gaya perilaku. Yaitu maksudnya di sini ialah tahapan ini paling menentukan dari proses problem solving. Dalam hal ini kita dituntut untuk saling bersikap. Bagaimana dalam menyelesaikan ini dalam anggota tim, ya. Kan mesti kita di situ mempunyai evaluasi nantinya. Lanjut. Oke. Di sini beberapa model pengambilan keputusan tadi dalam manajemen dibagi ke dalam dua cara berdasarkan George R. Terry dalam terjemahan Winardi tahun 2012. Itu bisa dibaca di sini ada secara kuantitatif dan non kuantitatif.
Kita lanjut saja. Kemudian kita akan membahas di sini tentang kelompok kerja. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kalau pengertian kelompok yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kalau pengertian secara untuk kelompok kerja itu maksudnya ya kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Baik, lanjut. Kemudian di sini ada karakteristik kelompok, bisa dibaca, ada 3 di situ. Yang perlu diketahui di sini ialah kelompok kerja itu bisa terdapat ada 2 di situ, yaitu kelompok kerja yang secara formal dan informal. Kelompok kerja yang formal itu adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Berarti di sini kelompok yang sudah ditetapkan oleh atasan dan sudah dibentuk oleh atasan, entah itu pemimpin perusahaan atau itu manajernya tadi. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Berarti luar dari tadi kelompok formal tadi ya. Lanjut. Di sini ada dikatakan sumber konflik. Kenapa di situ kita membahas tadinya kan masalah di sini kita akan membahas namanya tentang kelompok kerja dan komunikasi, kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Di sini ada kata-kata komunikasi, makanya saya di sini menggaris atau membuat tulisan merah pada sumber konflik tadi. Jadi di sini ada terdapat sumber konflik, yaitu kita yang paling patokan itu pada faktor komunikasinya tadi. Jadi kita akan membahas komunikasinya ini. Kenapa komunikasi ini? Komunikasi ini sangat penting dalam suatu kita beradaptasi, namanya sosialisasi dalam anggota tim atau kelompok. Jadi di sini sumber konflik itu dia tadi terdapat faktor komunikasi tadi. Jadi kita akan membahasnya. Faktor komunikasi di sini dalam organisasi. Pengertian komunikasi itu sendiri maksudnya ialah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Lanjut. Di sini dia terdapat cara metode yang harus kita ketahui. Yang terpenting di situ ada kita lihat upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Kita bisa baca di situ. Itu hal yang perlu harus diketahui untuk namanya tadi untuk menghindari namanya sumber konflik tadi. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana komunikasi tadi, cara mengatasi hambatan dalam berkomunikasi tadi, sudah kita ketahui bagaimana secara namanya tunggu, saya buka PPT. Bagaimana caranya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi bersifat individual, kemudian bersifat organisasional. Setelah kita ketahui di situ hambatan-hambatan yang dalam mengatasinya, tentu setelah kita menguasainya, tentu kita akan lebih mudah dalam terjun di lapangan. Kemudian hambatan dalam berkomunikasi itu ada juga itu hambatan individualnya, kemudian hambatan organisasional. Bisa dibaca nanti, itu yang penting.
Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Konflik merupakan suatu bagian yang alamiah dari sebuah proses sosial dan terjadi di dalam semua organisasi. Penyebab konflik yaitu ada dua, faktor manusia, kemudian faktor organisasi. Tunggu sebentar ya. Dalam faktor manusia itu terdapat saya buka PPT. Sebentar ya. Keluar ya. Baik, di sini konflik tadi ya. Di dalam faktor manusia itu pertama ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Ya, hal ini biasanya sudah kita temui biasanya, baik dari cerita teman-teman kita atau hal yang pernah kita alami sendiri waktu bekerja. Kadang pemimpin itu tidak secara sosial jiwanya dalam memberi saran, sehingga tidak enak rasanya, mungkin sehingga membuat rasa gondok mungkin ya. Namun kita ketahui kalau kita namanya bawahan tentu tetap kita tidak bisa meninggi dari atasan. Kemudian yang kedua, personil. Penyebab konflik tadi kan faktor manusia. Nah, di sini terdapat beberapa faktor tadi dari manusia itu. Pertama kan ditimbulkan oleh atasan, kemudian yang kedua personil. Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Kemudian yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antaranya sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Ini yang susahnya. Sikap egois tadi. Kalau sikap egois tadi, kalau kita bawakan dalam namanya suatu pekerjaan, baik itu kelompok, itu akan sangat susah bagi teman-teman yang lain. Kemudian ada di situ yang B, faktor organisasi. Penyebab konflik yaitu terdapat situ faktor organisasi. Kenapa dikatakan faktor organisasi? Karena pertama di situ kan persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadi konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Itu sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, perbedaan tujuan antar unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi tugas dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarahkan pada konflik minat antar unit tersebut. Misalnya unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen. Sementara unit produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan. Sudah jelas di sini tentu akan menjadikan suatu konflik juga ya. Kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga, interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya. Jadi tidak baik kalau sepertinya. Kemudian yang keempat, perbedaan nilai dan persepsi. Suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif. Karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana. Rasa kecemburuan sosial akan timbul di sini ya. Kemudian kelima, kekaburan
diksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Nah, hal itu yang harus dihindari. Oke. Kemudian yang keenam, masalah status. Konflik dapat terjadi karena suatu unit departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki atau organisasi. Kemudian yang ketujuh, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan pemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Baik, di sini kita akan melihat namanya akibat konflik tadi, akibat dari positif dan akibat dari negatifnya seperti apa. Kita lihat di situ akibat negatif menghambat komunikasi. Sedangkan di sisi sisi sebelahnya akibat positifnya membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Jadi di sini kita lihat ya, menghambat komunikasi tadi itulah susahnya tadi ya, telah kita bahas tadi. Boleh dibaca nanti. Baik, kemudian yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi konflik. Yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif. Ya, itu baik itu sama teman atau atasan atau senior ya, kalau kita dalam namanya dunia pekerjaan. Itu kita terapkan di lapangan. Kemudian yang kedua, cegahlah konflik yang disruptif sebelum terjadi. Kemudian yang ketiga, tetapkan peraturan dan prosedur yang baku, terutama yang menyangkut hak karyawan. Itu sangat penting ya, peraturan yang baku, yang prosedur ya tersusun. Kemudian yang keempat, atasan mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan konflik yang muncul. Jadi bagi kita yang memiliki karyawan atau bawahan, kita harus di situ bijaksana dan tegas berwibawa. Ada konflik yang muncul, kita harus ketahui cepat dan kita gerak cepat dalam mengatasi itu. Jangan sampai perpecahan yang terjadi dalam namanya usaha kita. Kemudian yang kelima, ciptakan iklim dan suasana kerja yang harmonis. Saling menyapa, saling rasa sosial itu, rasa persatuan itu tinggi ya, tidak saling berkelahi. Oke. Kemudian yang keenam, bentuklah teamwork dan kerjasama yang baik antar kelompok atau unit kerja. Mungkin di sini bisa saling bertukar argumen atau meminta saran atau membuat perencanaan bersamaan, saling menuangkan itu isi kepala bagaimana ya membuat suatu project sehingga terbentuk teamwork ya. Kemudian yang ketujuh, semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit eselon merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung. Jangan ada yang merasa paling hebat. Itu kita tidak boleh merasa paling hebat, tidak paling jago. Ada kawan yang tidak bisa kita ajarkan, oke? Kemudian yang ke-8, bina dan kembangkan rasa solidaritas, toleransi dan saling pengertian antar unit departemen eselon. Maksudnya solidaritas ini kita jangan apatis, kita itu jangan merasa sendiri, kita jangan merasa berbeda-beda, jangan sama semua. Apalagi saling toleransi. Ada yang sakit kita bantu, ada yang susah kita bantu ya. Baik. Jadi kesimpulannya ialah di sini kita harus memahami konsep dalam namanya dunia bisnis ini, baik itu karakteristik kita harus bagaimana, kita harus seperti apa dalam melakukan namanya menjalankan usaha di lapangan, harus seperti apa. Kita harus mempunyai namanya wawasan tadi, terutama di pengantar manajemen ini mengajarkan kita situ kan attitude kita juga ada diajarkan. Seperti tadi banyak hal attitude yang diajarkan. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf, saya Raja Hafizul Redias. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.